Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Pipit Indrayani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan membahas fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu ekonomi tumbuh tetapi pengangguran masih tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth. Jadi apa sih itu jobless growth? Jobless growth adalah kondisi ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan lapangan kerja. Artinya, produksi meningkat, ekonomi tumbuh tetapi tenaga kerja tidak terserap secara optimal. Jadi, secara sederhana, ekonomi terlihat tumbuh tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata, terutama dalam hal kesempatan kerja. Fenomena ini terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 itu sebesar 5,05%. Tahun 2024 itu 5,03%. Data ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5%. Namun di sisi lain data pengangguran sekitar 7 orang masih menganggur. Meskipun ekonomi tumbuh, jumlah pengangguran masih cukup besar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja. Inilah yang disebut jobless growth. Dari grafik ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi stabil, tetapi pengangguran tidak turun signifikan. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan output dan penyerapan tenaga kerja. Fenomena jobless growth ini dapat dijelaskan melalui pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi makro. Dalam teori pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output nasional yang diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Dalam konsep modern, pertumbuhan ekonomi yang baik harus meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, maka kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berkualitas karena belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sekarang kita masuk ke analisis yang lebih dalam, yaitu mengapa jobless growth bisa terjadi di Indonesia jika dikaitkan dengan teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu struktur pertumbuhan ekonomi, yaitu didominasi sektor padat modal. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini banyak didorong oleh sektor-sektor seperti industri, manufaktur besar, pertambangan, teknologi, dan digital. Dalam teori ekonomi makro, sektor-sektor ini disebut sebagai capital intensive sector atau padat modal. Artinya, menggunakan teknologi dan mesin modern, membutuhkan modal besar, tetapi tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Jika dikaitkan dengan teori pertumbuhan ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB yang terjadi lebih banyak berasal dari produktivitas modal, bukan dari peningkatan penggunaan tenaga kerja. Akibatnya, output naik, tapi kesempatan kerja tidak meningkat signifikan. Yang kedua, itu ketidaksesuaian kualitas SDM atau structural employment. Masalah kedua adalah adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja, kebutuhan industri dalam teori ekonomi makro. Ini disebut pengangguran struktural atau structural employment, yaitu lulusan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, kurangnya skill digital atau teknis. Dalam konteks ini, meskipun ekonomi tumbuh dan perusahaan membutuhkan tenaga kerja, banyak tenaga kerja yang tidak terserap karena tidak memiliki keterampilan yang sesuai. Jadi bukan tidak ada pekerjaan, tapi tenaga kerja tidak cocok. Yang ketiga itu ada perkembangan teknologi dan otomatisasi, yaitu perkembangan teknologi juga berpengaruh besar. Banyak perusahaan sekarang menggunakan mesin otomatis, mengganti tenaga manusia dengan teknologi. Dalam teori ini meningkatkan produktivitas, namun dampaknya mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi modern, pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat padat karya, karena peningkatan output bisa dicapai melalui efisiensi teknologi. Yang keempat itu ketimpangan antar sektor dan wilayah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tidak merata, lebih banyak terjadi di kota besar dan wilayah industri, sedangkan daerah tertinggal kurang berkembang. Ketimpangan ini menyebabkan kesempatan kerja juga tidak merata.
Sehingga meskipun secara nasional ekonomi tumbuh, tidak semua wilayah merasakan dampaknya. Fenomena jobless growth memiliki dampak yang cukup serius dalam ekonomi makro. Yang pertama itu ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok tertentu. Dalam teori, terjadi income inequality. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kelompok masyarakat semakin lebar karena tidak semua orang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu daya beli masyarakat rendah. Pengangguran tinggi, maka pendapatan rendah. Konsumsi masyarakat menurun. Dalam teori ekonomi makro, konsumsi itu sama dengan komponen utama PDB. Jika daya beli masyarakat rendah, maka permintaan agregat juga akan melemah yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga itu inefisiensi ekonomi. Dalam teori, pengangguran itu sama dengan faktor produksi tidak digunakan. Artinya, meskipun ekonomi tumbuh, sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga perekonomian belum mencapai efisiensi maksimum. Yang keempat itu potensi masalah sosial. Yang pertama itu meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, ketidakstabilan sosial. Ini efek lanjutan dari masalah ekonomi. Untuk mengatasi jobless growth, solusi yang diberikan harus menjawab akar masalahnya. Yang pertama itu mendorong sektor padat karya, seperti UMKM, industri kecil. Dalam teori, meningkatkan penyerapan tenaga kerja atau employment dengan memperkuat sektor padat karya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang kedua itu peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan kerja, pendidikan berbasis skill. Dalam teori, ini mengurangi struktural employment. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja dapat dikurangi. Yang ketiga itu ada pemerataan investasi. Investasi tidak hanya di kota besar, seperti pembangunan daerah. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan membuka peluang kerja di berbagai wilayah. Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan program padat karya, insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan hanya mengandalkan teknologi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah fenomena jobless growth menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu meningkatkan output dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, merata dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Sekian video saya akhiri. Terima kasih semuanya.